Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil. Makasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, jamaah Masjid Al-Insan rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita bahas terkait kaidah dasar ya Pak, tentang riba serta jenis-jenis riba. Hal yang mendasar terlebih dahulu, tapi perlu dipahami para jamaah bahwa kadang ada yang salah paham di antara kita Pak. Dianggapnya seluruh transaksi yang rusak dalam jual beli itu sebab riba. Padahal perusak muamalah itu banyak, tidak hanya riba. Ada ghish, ghish itu menipu ya. Ada gharar, gharar itu enggak jelas. Seperti itu. Ada az-zulm, zulm itu adalah dalam transaksi muamalah termasuk berbuat zalim. Juga beberapa hal, banyak diantaranya. Nah, diantara salah satu dari banyak hal tersebut ya Pak, yaitu adalah riba. Seperti itu. Kita bahas kaidah dasarnya, apa sih riba, terus jenis-jenisnya apa. Sebagai pengantar Bapak Ibu, kita bahas definisi riba. Roba yarbu, baik para jamaah tanpa tasdid ya, makanya ada kalimat warobat. Nah itu maknanya an-nama wa ziyadah. An-nama itu bertumbuh, wa ziyadah itu bertambah. Jadi riba itu kadang maknanya numbuh, kadang maknanya nambah secara bahasa. Makanya di Quran di surah Al-Hajj ayat 5 ya, itu ada ayat watarol ardo hamidah. Wataro, dan kamu lihat al-ardo, bumi, hamidah, kering. Enggak ada tumbuh-tumbuhan, kemarau Pak, paceklik. Faiza anzalna, maka apabila kami turunkan alaiha pada bumi tersebut ya, di atas bumi tersebut, alma, air, berarti diturunkan hujan. Ihtazat ya, maka jadi subur tanahnya. Warobat, dan menumbuhkan tanam-tanaman. Nah kalimat robat berarti maknanya apa? Numbuh ya Pak. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, riba itu menjadi istilah khusus dalam syariah. Seperti itu. Pelakunya disebut murabi. Seperti itu. Bukan murabi ya, tapi murabi. Seperti itu. Kalau murabi pendidik. Guru itu murabi. Tapi kalau murabi pelaku riba.
Itu tasdid aja berpengaruh dalam bahasa tuh. Ya, kayak saya sering cerita tuh Pak. Jadi kalau baknya panjang, baridun artinya saya dingin. Tapi kalau baknya pendek, roknya yang panjang, baridun artinya kantor pos Pak, maktabul barid. Jadi kalau salah sebut anak barid, saya kantor pos. Nah, itu bahasa Arab seperti itu. Makanya kemudian penting ya mengetahui huruf-huruf dalam bahasa Arab. Apalagi Quran. Kalau Quran kan ada ilmu tajwid, tapi di bahasa Arab nggak ada ilmu tajwid. Seperti itu. Misalnya tanwin ketemu wawu ya dalam bahasa Arab ya biasa saja. Ahlan wasahlan, bukan ahlang gitu, enggak. Karena ilmu tajwid hanya diberlakukan dalam Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, riba itu menjadi istilah syar'i, Pak. Seperti itu. Apa sih dalam kitab Kasyaful Qina'? Riba itu adalah sesuatu yang memunculkan dua hal. Ya, Pak. Satu, ada unsur lebih. Nanti disebut riba fadli. Yang kedua, ada unsur tertunda. Namanya riba nasi'ah. Itu dasarnya dulu saja. Sehingga para ulama itu mendefinisikannya tafadulun fi asya, saling melebihi dalam sesuatu. Nah itu kita kadang belum dapat gambaran tuh Pak, karena ya gambarannya hujan ya, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'a. Wa nasi'atun fi asya, ada transaksi tertunda ya, dalam sesuatu. Jadi intinya sih dua, ada lebih, ada nunda, riba itu. Tapi mukhtasun bi asya, objeknya tertentu kayak zakat Pak. Seperti itu. Jadi tidak semua hal dihukumi riba. Seperti itu. Makanya ada orang yang mirip-miripin riba dengan jual beli. Seperti itu. Sama Allah dijawab bahwa riba itu bukan jual beli, maksudnya bukan tidak mirip dengan jual beli. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang riba haram, yang jual beli halal. Karena di jual beli pun ada tertunda, namanya jual beli apa? Tempo ya Pak, atau kredit kan tertunda, atau inden, seperti itu. Nah ada lagi jual beli ngambil untung, kan jual beli riba, ngambil untung, berarti ada yang dilebihkan. Tapi ya jual beli riba. Walaupun riba itu nanti terbagi menjadi dua. Ada riba dalam bab jual beli, itu dibedain. Ar-riba fil buyu'. Ya, ada riba dalam bab hutang piutang. Fil qard. Seperti itu. Nah, itu hal berbeda. Makanya kemudian kalimatnya mukhtasun bil asya. Sesuatu yang ditentukan. Waroda syar'u bitahrimiha, yang syariah mengharamkannya. Ini masih belum ada gambaran ya Pak. Terus kemudian kita bahas hukum riba. Gambarannya sih nanti dengan contoh. Secara umum para jamaah ya, riba itu bahkan bukan secara umum, ijma ulama ya, riba itu dosa Pak, haram.
Ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya, ulama sepakat riba haram. Jadi kalau ada fatwa ulama menghalalkan bunga bank misalnya, itu yang dihalalkan bunga bank, Pak, bukan ribanya. Caranya gimana? Ini contoh saja misalnya. Ya berarti menurut ulama itu bunga bank bukan riba. Kalau riba mah tidak ada yang mengatakan riba halal, jalur apapun. Kenapa? Ayat Qur'annya jelas, wa harrama riba, mau ditafsirin apa? Dan Allah haramkan riba. Jadi tidak akan pernah ada berani ulama yang menghalalkan riba. Itu yang harus dipahami. Wah, ini ulama menghalalkan riba kayak gitu. Nah, itu saingan ulama aja, Pak. Seperti itu. Tapi kalau benar ulama tidak mungkin menghalalkan riba. Jadi yang direkayasa itu apa? Bahwa sesuatu tersebut dianggap bukan riba, biar nggak haram. Macam itu. Kalau ribanya ijma haram. Saya kasih gambaran lain para jamaah ya. Ulama itu sepakat, Pak. Kalau zakat fitri itu 1 sok. Seperti itu. Nah, yang berbeda kan kadar 1 soknya. Ada yang 2 kilogram 4 on kayak gitu. Tapi ngakunya sama-sama 1 sok gitu tuh. Di situ para jamaah. Baik. Kemudian ini beberapa yang jadi nih ya para jamaah, jadi dalil. Surah Al-Baqarah 275 ya, innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau dalam hadis di antara salah satu dosa 7 dari dosa besar itu apa? Aklur riba, makan riba. Baik. Nah, siapa saja yang terkena dosa riba para jamaah? Ini juga penting ya, Pak. Jadi seluruh pelaku transaksi riba itu syarikun fi ismiha, berserikat dalam dosa. Tapi ya sesuai dengan amal perbuatannya Bapak Ibu. Sesuai dengan amal perbuatannya itu antara yang bisnis riba dengan yang cuma jadi saksi riba, ya dosanya beda. Seperti itu. Antara yang jadi wakil riba dengan yang jual beli riba, ya dosanya beda. Tapi mereka sama-sama berdosa. Karena ada yang memahami hadisnya salah, Pak. Seperti itu. Ketika Rasul mengatakan hum sawa, mereka sama, dianggap sama dalam kadar dosanya. Itu pentingnya ngaji ya, Pak. Seperti itu. Makanya saya tuh sering cerita, kalau bisa jangan ngaji hadis, tapi ngaji syarah hadis. Takutnya kitanya yang salah paham. Di situ ulama yang ngerti hadis arahnya kemana, kita arahnya kemana, Pak. Seperti itu. Di syarah-syarah hadis itu di Minhaj, syarah Sahih Muslim, dan banyak. Sawa itu adalah bukan sawa fil qadar, bukan sama dalam takaran dosa. Tapi sawa itu sama-sama berdosa, takarannya beda. Nah, kenapa yang sama-sama dosanya sama itu dianggap salah? Karena nanti nganggap Allah nggak adil, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dalam surah Az-Zalzalah misalnya, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi antara sebiji atom dengan 2 biji atom itu hal berbeda. Kalau yang cuma diminta tolong nyaksiin sebagai saksi tanda tangan, dia kan makan riba enggak, dibayar riba enggak, berdosa enggak? Berdosa, seperti itu. Tapi kan dosanya beda dengan yang ya sudah ngambil untung dari riba, makan riba, nafkahin anak istrinya pakai riba, itu kan berbeda, Pak. Seperti itu, sehingga makna sawa itu sama-sama berdosa ya, dalam penjelasan para ulama. Tapi yang kena hukum riba banyak, yang makannya. Berarti kalau yang makan riba, kalau yang diutangin makan juga ya. Tapi bukan hasil riba, hasil hutang piutang. Kalau yang ngutangin kan yang ya makan uangnya, ya makan bunganya, Pak. Seperti itu kan. Seperti itu. Jadi dia ya dapat modal utamanya. Apa buktinya modal utama itu adalah bukan bagian daripada riba? Kalau tobat, maka Allah mengatakan falahu ma salaf. Modal dasar milik dirinya itu halal, seperti itu. Sehingga ketika ada pertanyaan, anggap ya Pak, nganggep bahwa kredit rumah itu ada unsur riba misalkan, kan belum dibahas seperti itu. Tobatnya gimana? Apakah rumahnya bukan jadi milik kita kayak gitu? Ya rumahnya tetap jadi milik kita, kan kita bayarnya lebih, Pak. Seperti itu. Harusnya misalnya bayarnya 250 juta jadi 500 juta. Yang harus dikembalikan tuh ya finance-nya, apa tuh namanya finance tuh? Yang ngutangin dalam transaksi kredit itu, Pak, apa namanya? Leasing ya, seperti itu. Dan biasanya ada tiga pelaku itu, konsumen, developer, sama bank. 4 pelaku notaris. Dapat untung juga dia. Seperti itu. Kalau itu dianggap sebagai transaksi riba. Baik, kemudian Bapak Ibu ya kita bahas jenis-jenis riba. Riba itu Bapak Ibu ya ada dalam 2 hal yang tadi saya ceritakan. Satu, riba dalam jual beli, bukan dalam utang piutang. Apa bedanya jual beli dengan utang piutang, Pak? Kalau jual beli itu ada tukar menukar. Kalau utang piutang itu sama, Pak. Seperti itu. Jadi apa bedanya jual beli salaf? Jual beli salaf itu jual beli ngutang dengan utang piutang. Seperti itu. Kalau jual beli salaf tuh para jamaah ya, misalnya saya beli bakso harga 15.000. Terus kemudian bayarnya besok, itu namanya jual beli salaf, jual beli tempo. Tapi kalau utang piutang, saya makan bakso hari ini, besok saya bayar pakai apa? Bakso lagi, itu namanya utang piutang. Seperti itu. Sebab utang piutang itu definisinya tamlikul mal ala an yarudda badalahu. Seperti itu, memilikan harta
kepada orang lain, memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain dengan catatan orang lain itu mengembalikan harta tersebut di waktu yang lain. Seperti itu. Nah, di kita bahasanya sama-sama apa? Ngutang. Padahal yang pertama jual beli tempo. Bukan ngutang, bukan kordun. Itu di fikih pun ada babnya beda, Pak. Kalau ngutang itu boleh dibayar kapan saja semampunya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dalam Bulughul Maram itu ada hadis al-qard ila maisarah. Utang sampai bayar semampunya. Itu di bab hutang piutang. Tapi kalau di bab ini jual beli tempo itu harus ditentukan kapan waktu bayarnya. Kalau enggak jual belinya rusak. Seperti itu. Apa contohnya tidak ditentukan tuh? Misalnya bakso tadi. Ini sering kadang seperti itu. Itu namanya dalam bab jual beli gharar. Tapi kalau dalam hutang piutang, gharar dalam pembayaran itu boleh, bukan karena ghararnya boleh, karena ada Quran, ada hadisnya yang memperbolehkan. Seperti itu. Jadi misalnya, Pak beli bakso ya, kayak gitu. Nah, terus berapa harganya? 15.000. Terus kasihlah uang 50.000. Aduh, nggak ada kembaliannya. Ya sudah, orang sini ini ambil aja uang 50.000-nya. Nanti ya Pak bayarnya. Itu haram, Pak. Haramnya di mana? Tidak menentukan kapan waktu bayar. Seperti itu. Sebab jual beli tempo itu harus ditentukan. Bayarnya besok ya Pak, baru halal. Bayarnya nanti sore ya Pak, baru halal. Nah, itu beda jual beli dengan hutang piutang. Cuman kan dari kita jadi lumrah, Pak. Seperti itu. Ada lagi yang tidak jelas, itu tidak jelas nilainya. Berapa ini? Kayak gitu. Apa wajah saudara ini? Ada kan kayak gitu itu. Seperti itu. Disangkanya itu baik, Pak. Padahal itu nggak baik, menjerumuskan. Yang baik tuh udah bawa aja gratis, kan baik, baru jelas. Tapi udah bawa aja, gampang saudara kayak gitu. Itu nggak baik, itu menjerumuskan. Sehingga kalau mau sodakoh ya sodakoh, mau ngasih diskon ya diskon, kan kayak gitu. Ini saudara ya kayak gitu, aslinya harganya 50.000, buat kamu 30 aja, itu baik namanya. Tapi kalau udah bawa aja dulu, itu gharar, menjerumuskan. Kalau itu dalam transaksi jual gampang kayak gitu, seperti itu kan Pak. Terus pas waktunya bayar berapa? Gitu. Biasanya sih ada kata ajaknya ya Pak, biar kelihatan murah, tapi ini contoh aja. 200.000 aja, padahal 200.000 itu mahal. Tapi kan barangnya udah dipakai, itu hikmah lah semacam itu. Sehingga mau barang, mau tenaga, tentukan di awal. Seperti itu, walaupun sama saudara. Saudara itu termasuk anak ke ayah ya Pak. Kalau mau kerjanya di ini seperti itu, termasuk utang piutang. Kan biasanya orang gampangin tidak membayar utang tuh gara-gara utangnya sama siapa? Saudara. Udah gampang, nggak usah bayar dulu. Akhirnya jadi pendidikan tuh, seneng utang nggak seneng bayar. Seperti itu, karena yang didik siapa? Keluarganya. Awalnya berani utang sama keluarganya, lama-lama utang sama tetangganya, lama-lama utang sama bank, terakhir pinjol.
Kan penyakit itu tambah besar tambah besar. Nah, itu hanya pengen gambarin ada bab Bapak Ibu jual beli, ada bab utang piutang, itu hal berbeda. Riba dalam jual beli itu ada istilah barang-barang ribawi. Jadi di luar barang ribawi tidak dihukumi apa? Riba. Kalau dalam bab jual beli. Tapi kalau di bab utang piutang, seluruh barang bisa jadi riba. Pusing nggak Pak? Jadi kalau dijual beli ada barang-barang khusus, tapi bab jual beli. Tapi kalau bab utang piutang nggak ada barang khusus. Semuanya berpotensi riba. Nah, kalau dijual beli, kalau di hadis ada 6 Pak. Seperti itu. 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus yang sudah ditumbuk tuh, tepung gandum, atau ada yang sudah diiniin kulitnya, dikeluarin. Yang keempat gandum kasar, yang kelima kurma, yang keenam garam. Kenapa di hadisnya 6? Karena zaman Rasul terbatas Pak, nggak kayak zaman sekarang. Di zaman Rasul tuh nasi nggak ada, adanya apa? Roti. Makanya disuruh makan pakai 3 jari itu, ya karena makannya roti. Nah, makanya bubur pakai 3 jari, nggak dapat. Seperti itu. Ya, jadi kondisional. Seperti itu. Buka pakai kurma, karena di sana kurma tuh makanan pokok di zaman Rasul. Orang kita, orang Indonesia makan kurma, jangankan habis 3, habis sepiring juga ditanya udah makan belum, jawabnya belum. Nah, sehingga salah satu nikmat Allah itu di kurma tuh banyak gizinya. Sehingga orang dulu tuh ya fisik tubuhnya di zaman Rasul tuh makan kurma saja gizinya terpenuhi itu Pak. Seperti itu kan salah satu nikmat Allah. Ketika buah-buahannya dibatasi, kalau di kita kan buah-buahan melimpah tuh para jemaah. Seperti itu. Ketika buah-buahannya dibatasi, Allah banyakin gizinya di buah tersebut. Biar makan buah itu saja cukup. Seperti itu. Nah, 6 hal ini biar berkembang ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sama para ulama diambil 2 alasan Pak. Seperti itu. Alasan pertama yaitu namanya samaniyah. Saman-saman itu artinya harga. Punya nilai. Bisa dijadikan barang investasi. Seperti itu. Terus kemudian jatuhlah apa? Pada emas dan perak. Walaupun tidak jadi alat tukar-menukar. Beda dengan berlian. Berlian itu bernilai. Tapi kemudian dia tidak dijadikan investasi, Pak. Ya, investasi itu maksudnya gini tuh. Ada orang walaupun rugi tapi mau investasi itu, mau investasi apa, mau nabung itu. Karena ayat Qur'annya wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang-orang tuh pada nyimpen emas dan perak walaupun nggak harus untung. Alasannya apa? Kalau butuh gampang ditukernya.
bisa jadi alat tukar menukar. Dan sampai sekarang tuh begini para jamaah, walaupun orang ya, menganggap alat transaksi itu rupiah, tapi emas itu mau menukar apa saja gampang. Datang ke showroom mobil, Pak, saya nggak punya uang, punyanya emas batangan. Mobilnya saya beli pakai emas batangan aja segini kilogram. Mau nggak showroom mobilnya, Pak? Mau. Seperti itu. Jadi diakui tidak diakui, ya, seperti itu. Dia sebagai alat tukar menukar. Bahkan saya dengar berita itu gara-gara Amerika nangkep siapa tuh Pak? Venezuela tuh, siapa namanya itu? Madura ya? Maduro. Nah itu negara pada nyimpenin apa? Emas. Beralih dari dolar tuh. Seperti itu. Nah, walaupun kemudian rugi para jamaah, saya cerita walaupun kemudian rugi itu ada orang nabung rupiah Pak. Nabung rupiah itu banyak ruginya. Seperti itu. Misalnya nabung 3 juta. Sekarang 3 juta, 5 tahun kemudian 3 juta itu nilainya udah jatuh. Tapi ada orang nabung uang. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Kalau butuh, cepat, gampang. Nah itu model-model 2 itu disebut apa? Samaniyah. Sehingga kemudian emas dan perak Pak, bukan dinar dan dirham. Berarti kalau emas perak itu mencakup apa? Perhiasan. Tiber itu emas batangan. Kalau dinar dirham kan yang sudah dicetak jadi uang tuh. Nah, samaniyah itu alat tukar menukar itu bukan dinarnya, tapi emasnya. Untuk membuktikan walaupun bukan dinar, bukan yang sudah tercetak jadi uang, dia tetap bisa jadi alat tukar menukar. Nah, yang kedua namanya to'miyah. To'am itu makanan pokok. Isinya apa? Ada kurma, ada gandum, sama garam. Sehingga orang makan kurma aja tuh cukup, tanpa harus makan gandum. Orang dalam makanan itu butuh garam. Sehingga garam itu makanan pokok. Kalau gandum karbohidrat. Biar kenyangnya nggak enek ya Pak. Seperti itu. Maka orang Arab tuh kadang makan gandum, roti sama daging misalnya seperti itu. Ya sudah makan tuh. Nah, maka di antara makanan pokok itu apa? Beras di kita tambahannya. Jadi beras itu sama uang ya Pak. Uang tuh ya bisa rupiah, bisa dolar. Itu termasuk benda ribawi jalur kias. Bukan jalur hadis. Macam itu. Nah, ini hadisnya ya para jamaah. Az-zahabu bizahab. Jual emas dibeli dengan emas. Contohnya di toko emas para jamaah. Ya, ada orang nuker emas. Ya Pak, dibayar dengan emas. Emas lama dengan emas baru. Ada E-nya apa ya? Kalau emas jangan dijual seperti itu. Emas itu kan bisa anaknya, bisa suaminya. Kamu punya emas enggak kayak gitu? Punya 70 kilogram suaminya ternyata. Emas ya Pak. Kan ada orang tukar menukar emas di toko emas tuh. Pak, saya mau jual
emas, pengen ganti emas yang baru, itu nggak ada uang di situ. Transaksinya langsung emas dengan emas. Uangnya hanya penambah saja. Ya, atau perak dengan perak, gandum dengan gandum. Kalau kita gandum dengan gandum tuh beras dengan beras, Pak. Ada orang ya biasa makanannya beras enak, pandan wangi karena kaya ya Pak. Tapi sama Pak RT-nya Bapak dapat bansos misalnya seperti itu. Misal kan lagi rame bansos yang dapat orang kaya. Ya, rezeki. Kalau istilah orang kita namanya rezeki anak soleh katanya. Nah, masa bodoh halal haramnya tuh kan. Seperti itu. Yang penting dapat beras bansos. Nah, cuman kan nggak doyan. Caranya gimana? Datang ke toko beras, Pak nuker beras. Seperti itu. Beras yang jelek ditukar dengan beras yang bagus. Itu namanya tukar menukar beras. Itu namanya jual beli. Seperti itu. Nah, ini makna bernilai ya Pak. Biasanya orang bernilai itu mau menyimpan walaupun rugi, kayak nabung uang tuh. Seperti itu. Alasannya apa? Gampang buat bayar. Nah, kalau makan makanan pokok ya, di zakat fitri. Zakat fitri itu tujuannya apa, Bapak Ibu? Memberi makan fakir miskin. Sehingga kemudian zakat fitri itu pakai makanan pokok. Walaupun di mazhab Abu Hanifah boleh pakai uang kan, macam itu. Itu pengembangan. Tapi hukum asalnya zakat fitri pakai makanan pokok, karena biar di hari raya Idul Fitri itu tidak ada yang kelaparan. Makanya hadisnya tu'matan lil masakin, memberi makan fakir miskin. Ribanya dibagi dua para jamaah. Ada yang nambah ya Pak, ada yang apa? Nunda. Kalau yang nambah namanya riba fadli. Riba fadli itu transaksi jual beli. Ini kan babnya transaksi jual beli. Sejenis ya para jamaah. Tapi takarannya tidak sama, Pak. Seperti itu. Yang satu lebih besar. Tapi dia sejenis dan seilat. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras. Ini contoh riba fadli ya Pak. Fadli, contoh lebih. Datang ke toko emas misalnya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau nganggep emasnya sebagai samaniyah ya Pak. Nukerin emas lama atau nukerin emas yang 24 karat ya. Atau nukerin emas lama aja, ini contohnya misalnya 3 gram. Kalau ditukar ke emas baru dapatnya misalnya 2 gram. Ini contoh saja. Berarti jual beli barang sejenis tapi tidak sama. Yang satu 3 gram, yang satu 2 gram. Itu namanya riba fadli. Kalau misalnya emasnya itu tetap sama, tapi ada penambahan uang tetap sama riba fadli itu. Baik. Ya. Uangnya itu para jamaah ya, bagian daripada lebihan transaksi tersebut. Walaupun lebihannya bukan uang. Misalnya jual emas 2 gram, dibeli 2 gram dengan penambahan motor. Seperti itu. Kenapa?
Karena emas yang satu itu 24 karat misalnya. Emas yang ini cuma 8 karat misalnya. Sehingga ada penambahannya, tapi penambahannya motor untung juga sih ya. Ya mungkin motornya motor 70-an tuh Pak. Seperti itu. Itu bagian daripada riba fadli. Karena jual beli sejenis ya seilah sama bendanya, tapi yang satu ada penambahan. Walaupun penambahannya tidak harus emas. Seperti itu. Sehingga solusinya gimana? Ya ganti Pak. Jangan yang sejenis. Misalnya dirubah dulu emasnya ke perak. Baru peraknya buat beli emas lagi. Kalau di kita gantinya ke apa? Uang. Seperti itu. Pak, saya jual emas saya nih di toko emas. 3 gram berapa? 6 juta. Seperti itu. Loh kok 6 juta? Bukannya segramnya 2.600.000? Seperti itu kan. Nah, ini lama soalnya. Jadi dibayarlah 6 juta. Berarti transaksinya apa tuh? Emas dengan uang. Hal berbeda tuh Pak. Seperti itu. Kalau hal berbeda, yang nggak bisa disamain, namanya juga berbeda, terserah aja. Mau ditukar 6 juta, mau ditukar 7 juta, mau ditukar 10 juta, karena penukarannya jenis yang berbeda. Tapi kalau sama-sama samania itu kan isinya 3, emas, perak, sama uang ya Pak. Emas, perak jalur hadis, uang jalur kias, seperti itu. Maka ada syarat yang kedua nanti itu di ini, yaitu apa? Tidak boleh tertunda, harus kontan, semacam itu. Nah nanti jatuh ke yang kedua, nggak tahu tapi ada waktunya apa enggak. Anggap itulah seperti itu. Contoh yang kedua, uang lebaran. Nuker uang baru 100.000, dapatnya 95.000. Orang banyak alasan tuh, jasa inilah. Orang banknya aja nggak berani Pak ngambil tuh, banknya itu. Seperti itu. Kalau nuker uang, walaupun bank konvensional itu nggak berani ngambil. Nuker 100 dapatnya 95 itu padahal bank resmi Pak. Seperti itu. Nah, sehingga orang kan kenapa terjadi transaksi uang dengan uang? Karena yang satu pengen baru 5.000-an atau 20.000-an, yang satu uang lama. Karena ditukar itu kemudian nilainya tidak sama. Itu namanya riba fadli. Karena sejenis tapi beda tuh Pak nilainya. Tapi kalau rupiah ditukar dolar, ya sampai kapanpun nggak bakalan sama Pak. $1 ditukar dengan berapa? Berapa sekarang Pak? 17.000. 17,8 seperti itu misalnya. Terus wah ini riba nih, ya enggak, orang jenisnya beda, $1, $1. Nah, seperti itu. Paling ada riba di transaksi itu ketika tertunda, macam itu. Tertunda itu uangnya dikasih sekarang, rupiahnya, dolarnya dikasihnya besok. Itu nanti jenis transaksi riba yang kedua dalam bab jual beli. Kalau beras kan sudah tadi contohnya yang itu tuh Pak ya, yang apa, orang terima bansos tadi, seperti itu ya, Pandan Wangi ditukar beras bansos, yang beras bansos 10 kilo, Pandan Wanginya nggak dapat 9 paling ya Pak ya, 5 seperti itu kan. Sehingga kalau nuker emas 8 karat
dengan 24 karat, timbangannya beda, itu riba, Pak. Dan bikin sekarat. Caranya ya dipindah dulu biar tidak riba ke benda lain. Itu pernah terjadi di zaman Rasul. Sama Rasul suruh dijual dengan benda lain dulu. Seperti itu, baru beli lagi dengan yang itu. Agar tidak transaksi sejenis. Nah, kalau riba nasi'ah, itu riba yang terjadi pada sejenis atau tidak sejenis, ya para jamaah. Tapi satu ilah, Pak, satu kelompok. Kan alasannya cuma dua. Satu, makanan pokok. Yang kedua apa? Samania, bernilai, tukar menukar. Tapi kalau sudah beda ilah, misalnya beli beras, ya para jamaah, dibelinya pakai apa? Uang. Itu kan sudah beda tuh, Pak. Uang jenis samaniyah, alat tukar menukar, beras jenis makanan pokok. Maka lebih boleh, tertunda boleh. Tapi kalau beli beras bayarnya pakai garam, itu dilebihin boleh, terserah saja. Misalnya 1 kintal garam dapat setengah kintal beras. Tapi harus apa syaratnya? Kontan. Tidak boleh tertunda tempo. Berasnya sekarang, garamnya besok. Itu namanya nasi'ah. Seperti itu, bagian daripada riba. Termasuk uang dengan emas. Ini dasar dulu ya para jamaah. Nanti kan ada perbedaan pendapat ulama urusan lain. Seperti itu. Ya, Pak. Jadi kenapa ya, Pak? Secara kaidah dasar kredit emas itu haram karena termasuk riba nasi'ah. Yaitu beli emas bayarnya tempo. Seperti itu. Padahal syarat sejenis beda benda seilah itu harus apa? Kontan. Namanya yadan biadin. Seperti itu. Makanya tukang kredit zaman dulu bukan zaman sekarang ya, Pak. Kayak gitu. Saya mah ngeriditinnya nggak emas kayak gitu. Seperti itu. Panci kan bukan benda ribawi, Bang. Seperti itu. Pulpen, motor, rumah, apa. Sehingga kalau secara kaidah dasar ya, Pak. Kredit rumah itu, tapi nanti ada di bab hutang piutang sih. Kredit rumah itu tidak akan pernah masalah. Masalahnya di bab hutang piutang. Yaitu kalau tertunda ada denda, seperti itu. Di situ, bukan di transaksi kreditnya. Kalau beli rumah, kalau kontan 300 juta, kalau tempo 500 juta dicicil sekian, ya sah-sah saja. Semacam itu. Ada lagi tidak boleh itu bukan di bab riba, tapi di bab bai'atani fi bai'ah, gharar. 2 transaksi dalam 1 transaksi. Contohnya apa? Terjadi transaksi tapi tidak jelas ini ngambilnya kredit apa tempo. Tapi kalau tawaran sih sah-sah saja, Pak. Bapak, ini kalau kredit harga cashnya sekian, harga kreditnya tergantung 3 tahun sekian, 5 tahun sekian. Tawaran itu halal dalam syariah. Seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi transaksi, oke, saya ambil rumahnya. Ini ngambilnya kredit atau enggak? Sah, saya ambil. Nanti aja saya pikirkan dulu. Itu baru haram. Kenapa? Ada banyak tawaran transaksi belum ditentukan, tapi transaksinya sudah terjadi. Namanya gharar. 2 harga dalam 1 barang. Tapi kalau sudah ditentukan, saya cash ya bayarnya. Oke, saya kredit ya, walaupun lebih mahal. Yang 3 tahun
harganya sekian, itu halal. Kenapa kredit rumah itu halal? Karena rumah itu bukan benda ribawi. Macam itu. Makanya orang dulu tukang kredit itu ngomong, saya ngereditinya barang, bukan emas, bukan uang. Seperti itu. Itu pikiran orang-orang awam ya Pak, semacam ini. Nah, semacam itu. Dan itu betul, tidak salah. Zaman sekarang, para jamaah ya, ada istilah kontan itu dan diperbolehkan. Ini hadisnya ya Pak. Az-zahab bil fiddah riban. Jual emas dibayar perak itu riba. Kecuali apa? Kontan. Seperti itu. Baik. Nah, sehingga kemudian usahakan kalau sejenis jalurnya kontan, tapi khusus barang-barang ribawi seperti itu. Yang seilah satu kelompok. Tapi kalau sudah beda kelompok, beras dengan uang atau bahkan bukan benda ribawi, ya nggak kontan nggak apa-apa kredit. Jadi kontan ini berlaku untuk yang satu jenis. Jenis pertama emas, perak, uang. Itu jenis pertama. Jenis kedua gandum, kurma, garam sama beras. Itu jenis kedua. Jadi kalau transaksinya perputaran itu harus kontan. Macam itu. Maka contohnya ini 3 gram dibayar 3 juta misalnya, seperti itu. Loh kok 3 juta? Enggak 2.600.000 ya, namanya juga beda. Enggak 6 juta. Terserah saja, tidak ada kaidah harganya berapa. Seperti itu. Tapi syaratnya kontan. Kalau tidak kontan ini riba. Seperti itu. Rupiah 150.000 ditukar misalnya 15.000. 10 dolar Amerika ya Pak. Ya boleh-boleh aja, tapi tidak boleh tempo. Seperti itu. Nah, beras dengan kurma. Kok beda? Satu 15 kg, satu 10 kg, boleh-boleh saja. Tapi catatannya harus kontan. Kalau tempo namanya riba nasiah. Riba dalam hutang piutang, wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang ini silahkan. Kalau fisiknya nggak ada kayak di atas kan ada emas berantas. Baik. Emas berantas itu kan kita beli lewat aplikasi itu, cuman emasnya itu nggak ada, cuma saldo aja. Baik. Baik. Mau jalur halal apa haram Pak? Kalau jalur halal, jadi zaman sekarang tuh fatwa ulama ya Pak, emas tuh sudah bukan samaniyah. Termasuk sil'ah. Termasuk sil'ah. Apa sih bedanya samaniyah dengan sil'ah? Kalau samaniyah tuh benda riba, alat tukar menukar. Kalau sil'ah tuh bukan benda riba, sudah kayak rumah, kayak motor. Berarti kalau sil'ah tidak berlaku hukum apa? Riba. Semacam itu. Kenapa saldo emas di bank itu dihalalin ya? Karena sil'ah tadi. Sebab kalau samaniyah haram Pak. Haramnya kenapa? Saya nanya-nanya, kalau nyetak tempo jatuhnya, nggak ada cetak kontan itu. Seperti misalnya punya tabungan emas 10 gram dalam bentuk digital. Nah, datang ke bank, Pak, tolong cetak. Itu nggak bisa ngambil hari itu. Besok ya datang. Berarti kan terjadi apa? Tempo.
Uang enggak Pak, uang itu ke ATM ketik keluar dia. Umumnya, walaupun kalau pas dalam jumlah besar pesan itu kan lain, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu karena keterbatasan bank semacam itu, sehingga dibuatlah uang itu 20.000, 50.000, mau minta apa aja juga bisa. Emas enggak. Harusnya kan saya mau 20 gram, dikasihlah, oh adanya yang segraman, dikasih 20, harusnya kayak gitu. Tapi nyatanya enggak, termasuk beli di Antam atau di tokonya. Kalau mau nyetak, jatuhnya apa tuh? Besok atau 3 hari baru jadi. Sebulan lagi seperti itu. Maka kalau mau jalur halal, emasnya dijadikan sil'ah. Seperti itu. Benda yang buat jual beli saja. Seperti itu, bukan alat tukar menukar. Konsekuensinya emas tidak wajib zakat. Seperti itu. Bukan nggak ada nisab, bukan bagian daripada barang zakat. Sebab zakat yang kaitannya dengan emas tuh alasannya samaniyah. Yang kena zakat itu kan 1 dinar dirham samaniyah. Seperti itu. Apa buktinya? Ya selain emas nggak dapat. Berlian itu punya sebanyak apapun nggak ada zakatnya. Berlian ya Pak, punya 1 ton berlian kayak gitu, itu nggak ada zakatnya, nggak ada wajib zakat tiap tahun. Selama bentuknya berlian, tidak ditakar jadi emas tuh, enggak. Seperti itu. Ada orang nabung berlian ya Pak, seperti itu, punya 1 ton berlian, kaya raya kan, wajib zakat nggak dia? Enggak. Yang dihitung zakat emasnya, uangnya. Seperti itu. Kenapa? Karena berlian kalau dijual itu susah nyari pembeli. Tapi kalau emas mau dijual gampang. Nah itu nilai samaniyah namanya. Seperti itu. Kenapa emas tidak jadi samaniyah? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena dia dianggap barang dagangan, Pak. Seperti itu, bukan alat tukar menukar. Alat tukar menukarnya uang. Jadi kasusnya kayak kurma sama beras. Ya, boleh nggak zakat fitri pakai kurma? Nggak boleh. Karena di Indonesia kurma itu bukan makanan pokok. Tapi hadisnya kata Rasul zakatnya pakai kurma. Ya di sana di zaman Rasul kan seperti itu. Dan itu kejadian Pak. Salah satu masjid itu DKM-nya ngeluh, ada orang zakat pakai kurma tadi. Ya jangan diterima Pak, dikasih diedukasi. Kenapa Ustaz? Iya, ya artinya orang kita secara lumrah dipaksain kurma adalah makanan pokok. Dulu tuh ada yang ngide Pak, kalau 2 pisang cukup sebagai makanan pokok, kan rame dulu itu. Ya masyarakat nolak, suruh makanin pisang mulu. Tetap butuh apa? Beras Pak. Seperti itu. Ada yang semirip-mirip lah, nggak pisang. Dulu tuh di Jawa Tengah digalakin apa tuh jagung sama apa biar kadar gulanya tuh agak turun kayak gitu. Telo tuh apa telo? Ubi ya Pak, seperti itu. Biar orang makanan pokoknya ganti. Tapi nyatanya orang Indonesia nggak mau Pak. Pengennya apa? Beras. Seperti itu. Itu kan fitrah ya, tidak bisa diinikan. Nah,
halalnya itu karena jalur, oh ini bukan alat tukar menukar, alat tukar menukarnya uang, seperti itu. Maka terjadilah banyak bisnis terkait emas, misalnya kredit emas, syariah, ada labelnya kan? Ya karena jalurnya itu. Investasi emas digital, jalurnya apa? Syariah. Ya karena alasannya sederhana, emas bukan samaninya, tapi sil'ah di situ, seperti itu. Nah, konsekuensinya nggak wajib zakat walaupun punya banyak. Nah, tapi kalau misalkan nggak usah zakat, seperti itu. Misalnya kan kalau sekarang kan istilahnya haji itu lama kan ya. Misalnya untuk kuota haji itu lama 20 tahun atau berapa tahun. Kalau kita dibelikan pada tabungan rupiah, nilainya rupiahnya kan Turun. Misalnya sekarang kan DP itu 25 juta, nah mungkin biaya hajinya sekitar 75 juta lagi nambah atau 100-an. Nah, kita tabung invest emas. Karena akan nilainya kan insya Allah investasi akan bertambah. Jadi suatu saat ada panggilan bisa dijual. Baik. Nah, itu halal. Satu itu. Yang kedua pertanyaan itu tadi yang apa benar-benar kena nisab atau zakat? Ya kalau itu dihalalin, berarti punya emas berapapun nggak usah dizakatin. Tapi nggak usah ngeliat-ngeliat ayat ini nih Pak. Nggak usah dilihat, anggap saja ini emas di zaman Rasul, bukan emas sekarang. Bedanya gimana Pak Haji? Ya kan ini emas yang tidak dizakati disiksa di hari kiamat tuh ketika emasnya apa? Samaniyah. Seperti itu. Kalau emasnya sil'ah, ayat ini enggak masuk, seperti itu. Tinggal tega-tegaan aja gitu Pak Haji. Ada ayat loh surah At-Taubah nyimpen emas enggak dizakati gimana? Nah, itu tafsirnya lain, seperti itu. Tapi kalau di akhirat disiksa tanggung jawab sendiri ya. Seperti itu tuh. Ya udah, saya mah plan aja misalnya, seperti itu. Kalau urusan zakat emas sama niat, tapi urusan investasi emas sil'ah kayak gitu. Ya terserah saja sih, itu namanya mazhab plan Pak. Seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan itu haram, juga tidak mengatakan itu halal. Halal ada jalurnya, haram ada jalur. Tinggal prakteknya saja bagaimana. Nah kalau haram, terus kemudian pengen halal jalur samania, sebenarnya gampang sih kalau investasi. Belinya jangan diantam, beli aja di toko emas. Kan kontan mesti, bentuknya fisik. Taruh di rumah, takut ada yang nyuri, taruh di brankas. Bisa saja dicuri, kayak gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Ya dibikin satpam, seperti itu. Misalnya, ya macam-macam caranya. Oh itu kalau kayak gitu lebih mahal. Ya namanya juga kan Bapak Ibu tergantung kita keyakinan ya Pak. Nah, semacam itu. Kadang ya Pak. Sesuatu itu bikin ribet dan itu ujian Allah kadang. Contoh Bapak Ibu, apa bedanya nikah dengan zina Pak? Akad. Kenapa sih harus ada akad? Sesimpel aja sih, tanda tangan di atas materai seperti itu. Berduaan, saya berjanji sehidup semati bersama kamu. Seperti itu. Itu kan namanya ikatan janji. Kalau nikahan harus ada wali, harus apalagi kalau di kita ya Pak harus ada apa? Ada resepsi segala macam. Nah, berarti kan kesannya
dengan akad nikah tuh bikin apa? Ribet. Seperti itu. Tapi kan itu ujian. Ujian agar kemudian kita mau nurut atau tidak. Ketika meyakini semacam itu. Enggak saya enggak yakin kayak gitu. Kumpul kebo aja juga halal asal ada ini ada janji semacam itu. Misalnya keyakinannya orang-orang liberal atau orang-orang ini kan, yang terserah kan dia nggak meyakini, Pak. Tidak meyakini hukum aturan Islam. Kalau orang nggak yakin kan di debat model apapun juga namanya nggak yakin, susah. Seperti itu. Nah, sehingga kenapa emasnya harus ditukar pakai uang dulu? Bikin ribet langsung aja sih, kan ujung-ujungnya sama. Ya nikah juga sama, ujung-ujungnya sama, hubungan badan kan semacam itu. Kenapa harus ada akad dulu? Kenapa harus ada dua saksi? Yang penting sama-sama hubungan badan, anaknya diurusi kan kayak gitu. Kalau pikirannya tujuan. Tapi Allah bikin proses, Pak. Sehingga hidup tuh dua cabang, mau ikut aturan atau nggak mau ikut aturan, walaupun tujuannya sama. Ada yang halal, ada yang haram. Walaupun kadang yang jalur haram lebih cepat, Pak. Nah, itu namanya ujian. Riba kan sama kayak gitu. Enak juga ngutangin daripada tanam modal. Apa bedanya ngutangin dengan tanam modal? Kalau tanam modal kan bagi hasil. Kalau ngutangin hasil nggak hasil harus bayar sekian kan. Seperti itu. Saya ngutangin 1 juta, sebulan dapat keuntungan 30.000 dari modal, bukan dari keuntungan. Sehingga yang utang, Pak, seperti itu, mau untung mau rugi punya kewajiban bayar 30.000. Itu namanya riba. Kan lebih real itu, lebih aman. Kalau orangnya bangkrut, kita sita barangnya, uang 1 juta harus tetap kembali. Kalau tanah modal kan nggak jelas, orangnya nggak amanah, habis modalnya, nggak boleh dituntut. Seperti itu. Udahlah, jalur yang jelas saja, ngutangin sebulan dapat berapa. Itu kan ujian syariah ya Bapak Ibu, seperti itu. Kadang makanya ada jalur sama, enak sholat apa enak nggak sholat, Pak? Enak juga nggak sholat. Seperti itu. Kalau Allah ngomong kamu nggak usah sholat, nggak usah zakat, zina boleh, masuk surga, ya mendingan pilih itu, Pak. Seperti itu. Nah, ada beberapa orang itu kan, kamu kenapa nggak mau masuk Islam? Enak di agama saya, ibadahnya seminggu sekali, ini mah 5 kali harus ke masjid, repot kayak gitu. Seperti itu. Babi diharamin, kan ada orang beralasan semacam itu tuh. Saya masih pengen makan babi kayak gitu, seperti itu. Nah, sehingga terkadang aturan itu ujian Bapak Ibu. Mau nurut atau mau ngelanggar. Kalau nurut agak ribet dikit ya nggak apa-apa, kan susahnya dikasih pahala. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Cukupkan ya, silakan. Banyak pertanyaan Ustaz. Dari ibu-ibu juga tadi ada pertanyaan satu. Boleh? Bulan depan aja Pak, ini udah jam. Nggak apa-apa, boleh deh satu. Oh iya. Jadi pertanyaan gini, Ustaz, bagaimana jika orang berhutang lalu dibayar dengan jasa atau tenaga? Mungkin ada kaitannya dengan itu pertanyaan pertama, Ustaz. Saya sendiri punya pertanyaan tentang kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Bulan depan aja ya Ustaz. Yang itu aja kalau gitu. Iya, baik. Jadi ada dalam istilah syariah Islam itu ibro ya. Seperti itu, pembebas. Pembebas itu ada ibro sempurna, ada ibro bil iwad. Ibro sempurna tuh bebasnya bebas total.
Sehingga ikhlas sama ibro itu beda. Tapi di kita kan ikhlas maknanya ibro ya. Kalau ibro itu membebaskan hutang. Kalau ikhlas tuh ikhlas kalau bayarnya telat misalnya. Tapi tetap bayar. Seperti itu. Utangnya saya ikhlasin, ya saya ikhlasin kok. Asal bayar seperti itu. Ridho telat-telat nggak apa-apa. Itu namanya diikhlasin. Ikhlas itu bukan dibebaskan, tapi lega hatinya. Kapanpun seperti itu. Tapi bayar. Kalau dibebaskan bukan diikhlaskan, tapi diibrokan. Baroah. Bebas. Nah, cuman bebas tuh dua cabang. Ada yang bebas pakai pengganti, ada bebas tidak pakai pengganti. Kamu kan nggak bisa bayar utang. Kamu bangun rumah, iya, nanti saya bebasin utangnya. Itu boleh. Tapi walaupun tidak senilai kan? Walaupun tidak senilai. Bahkan ada yang mungkin setengah, Pak. Kamu bayarnya 50.000 saja, yang 50.000 saya bebasin. Nah, itu juga namanya apa? Ibro. Saya ambil ya jam tangannya, kayak gitu, seperti itu. Nah, itu boleh, Pak Haji. Iya, seperti itu. Walaupun kemudian, makanya membayar utang itu nggak perlu niat, Pak. Orang diambil barangnya atau diambil uangnya karena dia nggak membayar, kan berarti yang utangnya nggak niat bayar, tapi utangnya lunas walaupun nggak niat. Seperti itu. Maka bayar utang tuh nggak butuh niat semacam itu, diambil. Nah, cuman kalau ibronya itu pembebasnya itu lebih ya Pak, ya harus dikembalikan. Kayak gitu, misalnya ongkos bersih-bersih rumah sehari berapa? 150, utangnya 300.000, terus ngomong, kamu bersih-bersih rumah saya ya utangmu bebas 3 hari, ya bayar 150-nya Pak. Itu kelebihan namanya. Seperti itu. Nah, sehingga kecuali yang bersih-bersihnya nggak apa-apa, nggak usah bayar, ikhlas saya kayak gitu. Nah, itu baru boleh. Itu namanya bab ibro dalam hutang piutang. Ada lagi bab hiwalah. Hiwalah itu utangnya dipindah seperti itu. Jadi banyak jalur lah di bab hutang piutang itu. Baik, cukup ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.